Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan meninggalkan negeri bayangan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima lawatan-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 17-42. Pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Mazmur pasal 4 sampai pasal 6, lalu dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23 sampai 43. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca terlebih dahulu. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang berfokus di dalam Ester 4 ayat yang ke-8, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu, diserahkannya kepada Hatta, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula, Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Pada Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16, disampaikan bahwa Petrus dan rasul-rasul lainnya melaksanakan persekutuan di serambi Salomo dalam bait Allah. Karena melakukan persekutuan yang erat satu sama lain, Petrus dan rasul-rasul lainnya dihormati orang banyak. Orang-orang Yerusalem dan kota-kota lainnya membawa orang-orang sakit kepada rasul-rasul untuk didoakan. Dan mereka semua disembuhkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 16b. Memperhatikan hasil pelayanan perkabaran Injil saat itu, terdapat respon para tokoh agama yang patut diperhatikan. Yang pertama, imam besar dan pengikutnya menjadi iri hati dalam ayat 17. Tujuan pelayanan para rasul bukan untuk meningkatkan jumlah pengikutnya, tapi untuk memberitahukan Injil Kristus. Yesus Kristus adalah pusat pemberitaan para rasul. Mukjizat dan tanda-tanda ajaib menyertai pemberitaan Injil. Yang sakit dan kerasukan setan disembuhkan oleh kuasa Kristus yang diberikan. Arah pelayanan para rasul bukanlah dirinya sendiri, tetapi pemberitaan Injil keselamatan. Percaya kepada Yesus Kristus akan memperoleh kepastian keselamatan. Inilah berita baru yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal. Akhirnya, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Hal inilah yang menyebabkan imam besar dan pengikutnya menjadi iri hati kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya. Lalu yang kedua, memasukkan rasul-rasul ke dalam penjara dalam ayat 18. Para imam dan tokoh-tokoh agama Yahudi beranggapan jika Petrus dan rasul-rasul dimasukkan ke dalam penjara, maka laju pemberitaan Injil Kristus akan berhenti. Mereka merasa nyaman seketika karena tindakan penangkapan yang dilakukan. Tokoh agama tidak menyadari bahwa inti pemberitaan Injil yang dilakukan para rasul itu bukanlah pribadi para rasul atau keluarga para rasul dan para pengikutnya. Yang diberitakan para rasul adalah Injil Kristus yang sanggup menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Para pemimpin agama tidak memahami tujuan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tokoh agama beranggapan bahwa penjara akan dapat menghentikan pemberitaan Injil Kristus, malah sebaliknya. Lalu yang ketiga, pada malam hari malaikat Tuhan melepaskan mereka dalam ayat 19. Malaikat Tuhan mendatangi penjara di mana Petrus dan rasul-rasul lainnya ditahan. Pada malam hari malaikat itu membuka pintu-pintu penjara dengan caranya sendiri. Malaikat itu melepas mereka keluar dari penjara dengan pesan, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Terdapat dalam ayat 20. Penjara tidak dapat menahan kuasa Injil Kristus.
Tuhan sendiri menghendaki berita Injil harus diwartakan kepada orang banyak. Tidak terdapat penguasa manapun yang dapat menggagalkan pemberitaan Injil Kristus. Yesus Kristus memiliki sejuta cara untuk memperluas berita keselamatan kepada bangsa-bangsa. Penjara bukanlah hal yang menakutkan bagi orang-orang percaya yang ditugaskan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk memberitakan Injil Kristus. Karena Tuhan menghendaki setiap orang diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Terdapat hamba-hamba Tuhan yang dimasukkan ke dalam penjara untuk menghentikan pemberitaan Injil. Tetapi upaya yang dilakukan itu justru membuka jalan lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah yang lebih luas kepada bangsa-bangsa. Lalu yang keempat, setelah dilepaskan dari penjara, rasul-rasul memberitakan Injil dalam bait Allah. Terdapat dalam ayat 20-21. Setelah malaikat melepaskan Petrus dan rasul itu dari penjara, mereka memenuhi pesan malaikat untuk memberitakan Injil Kristus dalam bait Allah. Tuhan mengetahui pasti bahwa pesan yang akan mereka sampaikan itu adalah kebutuhan manusia yang paling penting. Hal ini yang disampaikan Petrus dan rasul-rasul melampaui berita yang beredar selama ini. Ketika para tokoh agama ingin menjenguk Petrus dan para rasul itu ke dalam penjara, mereka tidak menemukannya di sana. Bahkan mereka mendengar kabar bahwa Petrus dan rasul-rasul itu telah berada dalam bait Allah untuk menyampaikan firman Tuhan yang menghidupkan. Lalu yang kelima, para pemimpin agama tidak menemukan mereka dalam penjara dalam ayat 22-25. Di luar dugaan para pemimpin agama, Petrus dan rasul-rasul telah berada di luar penjara. Para pemimpin agama mengharapkan mereka berada terus dalam penjara. Tetapi Tuhan menghendaki para rasul itu harus terus memberitakan Injil Kristus. Tidak seorang penguasa duniawi yang dapat menghambat kehendak Tuhan untuk dinyatakan kepada bangsa-bangsa yang dikehendakinya. Berita Injil harus disampaikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Lalu yang keenam, peristiwa awal pembebasan Israel dari pembuangan Babel dalam Ester 4 ayat 8. Pada paparan awal kita telah mempelajari bahwa Petrus dan rasul-rasul lainnya telah dilepaskan oleh kuasa Tuhan dari penjara. Tuhan mengetahui secara sempurna bahwa penjara bukan tempat bagi Petrus dan rasul-rasulnya. Karena kuasa Tuhan, penjara hanyalah bayang-bayang kekuasaan semu yang patut untuk ditinggalkan. Penjara tidak dapat menghambat pemberitaan Injil Kristus. Tanpa disadari oleh tokoh agama bahwa pemberitaan Injil berada di bawah kedaulatan Tuhan yang harus terlaksana untuk menggenapi rencananya untuk menyelamatkan dunia ini dari kematian kekal. Dalam kitab Ester 4 ayat 8 disampaikan supaya Ester menghadap Raja Ahasiweros untuk meminta tindakan penyelamatan bangsanya dari rencana jahat Haman untuk membunuh semua orang Yahudi yang terdapat dalam seluruh kerajaan. Setelah diterima oleh raja, Ester menyampaikan keluh kesahnya untuk mencegah terjadinya genosida atau pemusnahan massal yang dilakukan pada suatu bangsa Yahudi yang terdapat di seluruh wilayah pemerintahan. Permohonan itu dikabulkan oleh Raja Ahasiweros yang menyebabkan orang-orang Yahudi terlepas dari ancaman tindakan yang mengerikan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Bapa untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, Engkau yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui kehidupan Ester. Tolong kami agar tidak menyimpan iman hanya di dalam hati, tetapi kami mau berani menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan melalui perkataan, sikap, dan perbuatan setiap hari. Berikan kami keberanian, berikan kami hikmat dan kasih untuk tetap setia kepadamu dimanapun Engkau menempatkan kami. Biarlah kami dapat menjadi terang-Mu ya Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.